Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi di Selamat Sore Medan bersama aku Risya. Bersama aku Tria. Ya, seperti biasa kita sudah punya informasi yang siap menemani sore harinya Tribuners kalian. Oke, Kak ada Tria. apa aja nih Ada apa hari sore ini? ini? Gimana hari ini, Kak? Ya, good Good. sih. Mantap good. ya. Mantap. Panas atau enggaknya kita kurang tahu sih. Kakak tahu nggak panas atau enggak tadi? Panas Ya? loh. Oh, panas. Iya, belakangan ini panas sekali. Iya, semalam juga panas. Ya, tapi sih bersyukurnya cucian kering. Cucian Kak. jadi kering. Oke, ya itu sisi baiknya ya. Iya. Contoh Kak Trennya selalu melihat sisi yang baiknya, Positifnya. gitu. Yang positifnya. Oke, ini di berita pertama kemarin kita udah pernah bawain juga ya Kak, Iya. mengenai Mall Center Point nih. Pasti Tribuners juga udah pada tahu kalau Center Point kemarin disegel ya. Nah, ini ada update-annya. Kira-kira apa? Yuk kita dengarkan dengan seksama. Nah, jadi Tribuners, sejumlah alat berat di parkiran halaman depan Mall Center Point Medan yang di Jalan Jawa itu, Kecamatan Medan Timur, pada hari ini, Rabu 29 Mei, terdapat alat berat. Nah, jadi alat berat ini diletakkan sebab Mall Center Point tak kunjung membuat persetujuan bangunan gedung atau PBG dan tak membayar pajak sebesar 250 miliar rupiah kepada Pemko Medan. Jadi yang kemarin dipermasalahkan ternyata mereka nggak kunjung bayar gitu kan. Iya, nggak bayar ya. Kira-kira kenapa nggak bayar ya? Padahal Center Point rame-rame aja. Rame. Nah, jadi Amatan Tribun Medan ada 4 alat kontraktor diletakkan di halaman di halaman Jalan Jawa, depan pintu masuk Mall Center Point dan di pintu masuk parkir. Selain itu, satu truk besar yang membawa mobil beko juga terparkir di sisi Jalan Jawa. Sejumlah alat berat ini juga bertuliskan Dinas SDA BMBK. Nah, namun petugas keamanan Mall Center Point juga tetap terlihat berjaga di sisi mall. Tetapi tak ada pergerakan dari petugas keamanan pada saat alat berat itu diletakkan di sana. PJ Sekda Kota Medan Topan Obaja Ginting mengatakan pihak PT Arga Citra Harisma atau CK belum ada melakukan pembayaran pajak sebesar 250 miliar rupiah. Nah, ini sejauh ini kalau yang kita tangkap itu hanya diletakkan ya Kak alat beratnya ya. Iya. Belum tahu kayak apakah sudah beroperasi atau belum gitu. Tapi itu pun udah heboh ya kan. Udah heboh, udah jadi Heboh. berita ya. Nah, untuk diketahui, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Medan, Endar Sutan Lubis mengatakan Mall Center Point masih disegel hingga hari ini. Nah, Endar menjelaskan penyegelan pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Jawa ini karena bangunan tersebut tidak memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG tadi ya, atau dulu disebut dengan izin mendirikan bangunan IMB. Jadi PBG atau IMB-nya tuh nggak ada. Karena dia nggak bisa membayar sebesar 250 miliar rupiah tadi, Tribuners. itu Besar kalau kali ya. diuangkan tuh semana kemana lah tuh? gitu ya. Semana gitu. Belum pernah nengok sih. Oke, nah untuk informasi lebih lanjut kita ada video nih. Kita saksikan dulu video yang berikut ini.
rekaman Pak, video Pak. Ruko-ruko. Oh, wow. Oke, itu dia ya Tribuners ya. Tadi alat beratnya kayaknya belum ditugaskan ya kak? Iya. Masih apa ya, kayak latihan lah kayaknya gitu ya. Cek ombak lah dulu, Cek ombak dulu ya kan. Nah, tapi sejauh ini kita kemarin belum ada mendapatkan keterangan atau klarifikasi dari pihak Centerpoint. Nah, kira-kira ini sudah ada apa belum? Untuk itu akan dijawab oleh reporter kita di lapangan, ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat sore. Assalamualaikum Nisa. Nggak ada suaranya. Suaranya belum ada Kak Nisa nih. Unmute dong. Oke. Halo. Halo, Nah, iya. Selamat sore Kak Nisa. sore Ica dan Ria. Oke. Kak Nisa, boleh dijelasin tadi tuh alat berat yang terparkir ya sejauh ini di parkiran Mall Centerpoint Medan itu, kalau kakak lihat tadi pergerakannya ngapain aja tuh alat beratnya? Jadi baru dapat, memang sebenarnya sebelum ada alat berat ini, Wali Kota Medan Pak Bobi sudah menegaskan kepada pihak Centerpoint, mereka diberi waktu 15 hari setelah penyegelan, di mana hari terakhir itu besok seharusnya mereka wajib sudah membayar sebesar 250 miliar itu tunggakan pajaknya yang belum dibayar. Namun sampai hari ini PJ Sekda mengaku belum menerima sepeser pun uang dari Mall Centerpoint. Bukan hanya itu, PJ juga mengaku bahwa sejauh ini pihak Mall Centerpoint juga belum membuat PBG atau IMB, di mana untuk membayar pajak itu Mall Centerpoint harus mempunyai PBG terlebih dahulu. Namun sejauh ini pihak Centerpoint sepertinya tidak mengindahkan himbauan-himbauan tersebut, sehingga PJ Sekda mengambil tindakan bahwa kalau misalnya tidak juga dibayar sampai esok hari, maka akan terjadi pembongkaran. Nah, sejauh ini seluruh alat berat itu ada 4 tadi di lokasi lapangan, di mana 2 diparkirkan di tengah titik lobi Mall Centerpoint, dan 2 lagi di arah area pintu masuk parkir Mall Centerpoint. Nah, sejauh ini memang dari amatan kita di lapangan tadi bahwa masih banyak petugas keamanan yang berjaga di sana, namun mereka tidak mengganggu ketertiban yang dilakukan ataupun pihak dinas SDM BK yang membawa alat-alat berat tersebut ke Mall Centerpoint. Nah, sejauh ini juga kita tanya dengan beberapa yang membawa alat beko ini ke Mall Centerpoint, bahwa mereka hanya diperintahkan untuk memarkirkan kendaraan di sini. Namun sejauh ini mereka juga sudah menunggu. Sebenarnya ini katanya sudah dari jam 9 pagi mereka dikerahkan ke arah Mall Centerpoint, namun baru bisa terrealisasi pada pukul 15.00 tadi. Seperti itu. Nah, sejauh ini juga pihak yang membawa beko tuh masih menunggu di sana, dan kita sempat tanya ke Camat Medan Timur bahwa memang sejauh ini pergerakan yang mereka lakukan masih atas untuk memarkirkan kendaraan alat berat saja di sana, seperti itu. Dan memang belum ditugaskan untuk melakukan pergerakan ya kak ya. Oke, Kak Anissa tadi bilang kalau PBG dan IMB yang merupakan persetujuan bangunan gedung atau izin mendirikan bangunan itu si Centerpoint ini belum buat gitu ya kak. Nah, apakah PBG atau IMB ini harusnya dibuat sebelum mendirikan mall atau awal operasi mall, atau gimana nih kak? Seharusnya PBG ini sebelum beroperasi sudah dibuat. Namun itu karena tanahnya masih milik tanah PT KAI, sehingga alasan dari Centerpoint ini karena tanahnya masih PT KAI, sehingga mereka masih harus berkoordinasi dulu. Nah, untuk itu Wali Kota Medan juga berpesan kemarin pas waktu penyegelan bahwa mau itu PT KAI ataupun Centerpoint itu harus bisa menyelesaikannya, karena yang diminta Pemko Medan bukan permasalahan tanah, tetapi izin IMB-nya atau PBG-nya, baru membayar pajaknya, seperti itu. Kalau masalah lahan, Pemko Medan menyerahkan kepada kedua belah pihak, seperti itu. Oke, PT KAI tadi. Jadi Pak Bobi nih, Nisa, sampai berapa lama kasih jatuh temponya lah, tenggang waktunya? Sebenarnya kemarin tuh dibilangnya 15 hari dari setelah penyegelan, yakni kalau diperkirakan ataupun dibilang Pak Wali kemarin tanggal 30 Mei bulan ini. Besok tuh harusnya mereka setidaknya udah membayar ataupun sudah membuat IMB atau PBG. Namun sejauh ini kata Pak Sekda tadi
bahwa kata Pak PJ Sekda tadi bahwa Mall Center Point belum ada melakukan pembayaran, sehingga mereka mengambil tindakan, mereka menunggu nih sampai besok pagi. Kalau misalnya tidak dibayar juga, maka Mall Center Point akan dibongkar seperti itu. Berarti besok ya Kak ya, kita lihat ya. Nah tapi sejauh ini kita sudah ada berkomunikasi belum dengan pihak Mall Center Point? Sejauh ini juga kita sudah mencoba menghubungi Mall Center Point, namun memang baik humasnya atau kepala manajernya belum ada yang bisa dikonfirmasi. Wow. Dan memang kemarin juga pihak DPRD Medan mengaku akan memanggil pihak Mall Center Point dan Bapenda Medan. Namun sejauh ini pihak DPRD Medan juga belum melakukan pemanggilan lebih lanjut nih terhadap kedua belah pihak tersebut. Oke, amatan Kak Anissa sendiri, apakah Mall Center Point ada melakukan klarifikasi sejak disegelnya mall ini kemarin? Atau kalau misal di media mungkin nggak ada ya, tapi apakah mereka di media sosial mereka tuh ada melakukan klarifikasi atau announce gitu? Sejauh ini kita lihat di Instagram juga Mall Center Point nggak ada ngeposting apapun ya. Karena memang terakhir itu kemarin saya lihat beberapa hari yang lalu itu tidak ada postingan tentang apapun ini. Nah, namun memang beberapa karyawan yang bekerja di Mall Center Point ini ada beberapa kali datang untuk kalau kita tanya kemarin tuh untuk pengambilan barang-barang mereka yang tertinggal saja seperti itu. Pengambilan barang-barang yang mereka yang tertinggal, apakah Mall Center Point sekarang sudah kosong terhadap produk-produk brand? Kalau sejauh ini yang kami lihat sepantauan di lapangan bahwa karyawan-karyawan yang ini cuma membawa barang pribadi miliknya, barang tapi pribadi, oke. Kalau barang-barang kayak jualannya atau apapun itu belum masih tertata rapi. Bahkan tadi sempat kita lihat juga pegawai salah satu kayak pusat makanan ya yang di bawah itu, tenan-tenan makanan juga masih banyak di sana seperti itu. Oke, nah berarti memang Kak sejak tanggal 15 Mei ya yang kemarin disegel itu bener-bener tidak ada beroperasi ya nih Mall Center Point-nya? Ya, sejauh amatan kita tidak ada operasi, tapi tidak tahu ya kalau di belakang. Oh, baik. Nah, Kak, Mall Center Point ini kan banyak ruko-ruko tuh yang di dekat kayak tempat parkir itu ya. Itu apakah ditutup juga? Oh, kalau itu enggak, karena yang ditutup itu hanya lahan Mall Center Point dari depan arah yang Jalan Jawa sama yang ke arah Rumah Sakit Murni Teguh. Tapi kalau ruko-ruko yang tidak berkaitan dengan Mall Center Point tetap bisa beroperasi. Baik, ini besok ya Kak Tria puncaknya ya. Seru nih kayaknya nih, apakah dibayar atau tidak, dan kenapa nih kira-kira Mall Center Point ini masih bungkam ya, tidak memberikan klarifikasi apapun. Baik, terima kasih banyak ya Kak Anissa atas informasinya. Ditunggu nih besok mengenai update-annya. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Ya, penasaran sih Ica kenapa mereka nggak klarifikasi ya, Kakak juga nggak sih? Iya sih, kenapa diam gitu? Yang kenapa diam, kenapa nggak kasih? Mungkin, oh iya nanti kami akan bayarkan gitu ya. Atau memang tidak mau bayar makanya tidak klarifikasi, atau setidaknya kayak kasih alasan gitu. Kenapa, walaupun alasan itu bakalan kayak tetap diberikan statement negatif sama masyarakat, tapi setidaknya tuh mereka memberikan sisi dari mereka, point of view dari mereka gitu. Kenapa mereka sampai nggak bayar nih 250 mungkin besok Ca, finalnya besok di akhir-akhir ya, mau buat kerja Pemko tuh suruh markirin alat berat dulu. Nah tapi untuk itu Tribuners kita lihat besok ya. Jadi kalian pastikan untuk pantengin tuh portalnya Tribun Medan kalau mau yang cepet, atau besok saksikan Selamat Sore Medan edisi besok ya. Oke, kalau Kakak berharapnya gimana? Berharapnya tetap ada ya. Tetap ada. Berarti mereka harus bayar. Karena di situ memangnya tempatnya strategis sih. Terus makanannya enak-enak lagi. Terus sering ada event-event kuliner ya kan. Benar. Oke ya, harapannya juga semoga tetap buka deh ya, dan kalian menunaikan hak yang memang harus dibayarkan. Tapi kok masih ada ya Ca ininya display produk-produknya gitu. Iya Kak, karena betul nggak bayar kan orang itu langsung diambil ya kan. Mungkin gini ya? Mereka menunggu rentan waktu yang diberikan oleh Pemko Medan juga Pak, Wali Kota Medan kan sampai tanggal 30 atau besok ya? Besok sampai besok tuh. Nah jadi ketika besok memang udah final, mereka tuh bakalan membersihkan isi-isinya brand-brandnya itu. Kasihan sih sebenarnya, apalagi yang
pekerja di dalam mobil itu. Apalagi sih, pekerjanya sih yang paling ini. Wow, ada teman kita yang sudah lama tidak berjumpa. Halo Kak Tari. Kamu nih harusnya di sini. Kamu nih. Minggu depan sih. Minggu depan sih kayaknya kita udah selesai. Kita cas-cas udah selesai juga. Kita lanjut aja ya. Ya, ini berita kedua nih serem. Yang kedua nih takut. Kita bacain aja nih. Aksi kejahatan jalanan di wilayah hukum Wilkum Polrestabes Medan seakan tidak ada habisnya. Kali ini seorang pengendara motor bernama Aziz, 27 tahun, warga Jalan Nuri, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Setuan, menjadi korban begal sadis. Korban nyaris kehilangan tangan kirinya usai dibacok oleh para pelaku begal saat ia hendak pulang ke rumah dari tempatnya bekerja. Kasihan ya, maksudnya dia pulang kerja loh. Aduh. Peristiwa mengerikan itu terjadi di Jalan William Iskandar, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang pada Sabtu sekira pukul 4.45. 4 pagi ya? Iya, 4 pagi. Menurut Putra, salah seorang warga di lokasi mengaku cukup khawatir dengan kejadian begal sadis tersebut. Ia mengatakan dari informasinya bahwa korban pada saat itu baru pulang dari tempat kerjanya dan bertemu dengan para pelaku. Putra menyampaikan di lokasi tersebut memang dikenal rawan apalagi ketika malam hari. Lebih lanjut, ia dan warga lainnya berharap kepada pihak kepolisian agar lebih meningkatkan keamanan di kawasan tersebut. Oke, jadi ini kejadiannya sudah sejak Sabtu lalu ya Kak ya? Iya. Kira-kira kayak mana nih? Apakah pelakunya sudah tertangkap semua? Gimana keadaan korban? Nanti kita tanya ke reporter di lapangan, tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Pikir aja nih, jadi benar kabar subuh-subuh. Berkendara gitu bang, mungkin langsung ditebas gitu karena posisi tangannya gantung kan. Jadi viral di sini ada korban begal itu. Benar, karena emang kalau kejadian di Pancing ini kalau di atas jam 12 malam memang agak rawan. Nggak cuma kejadian di sini yang saya tahu, kayak yang dekat-dekat Citraland itu kan depan-depan Fakultas Unime itu kan sepi. Bahkan pelanggan saya di toko aja sempat kehilangan motornya, sama begal juga, cuman ya alhamdulillahnya nggak dilukain karena kebetulan mereka langsung dirampas sepeda motor, handphone sama dompetnya, langsung dibawa pergi. Karena emang kalau di daerah Pancing sini bang, kalau udah jam 11-an ke atas itu emang sepi, karena kalau udah jam 12 ke atas tuh nggak ada yang buka sama sekali di sini, kecuali daerah kawasan itu yang memang masih ramai karena banyak warkop segala macam. Tapi kalau di Pancing ini memang ya untuk pengendara lalu lintas Medan harus berhati-hati lah bang, kiranya lewat malam. Kemarin itu korbannya apanya yang dibajak? Tangan sebelah kirinya bang. Saya lihat video tersebar di media kan. Saya pun awalnya nggak nyangka, terus saya lihat videonya, loh ini kebetulan dekat toko saya kan gitu. Jadi lihat posisi shot kamera mereka juga ngarah ke toko. Oh ternyata di depan situ shot tangan sebelah kirinya itu loh bang, yang memang benar-benar putus, tinggal kayak selai, udah tinggal jatuh aja. Aduh. Jadi Tribuners ini separah itu ya korbannya? Darahnya aja tuh ngucur-ngucur tuh video aslinya tuh, kan di blur-blur. Ya rupanya masih ada lah ya begal-begal sadis di kota Medan ini. Nah, udahlah kita jumpa aja lah ya sama reporter kita di lapangan, adalah Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Mana nih wajah Bang Alfiansyah? Halo Bang, selamat sore. Oke. Oke. Katria dulu mau nanya. Ini gimana Bang kejadiannya kok sampai ngeri gitu? Separah itu gitu. Berdarah-darah kronologinya nih Bang. Ya baik, Ica, Pria dan juga Tribuners, ya memang di hari Sabtu kemarin ada seorang pengendara yang merupakan pekerja kafe itu menjadi korban yang diduga aksi begal di Jalan William Iskandar, di mana saat itu menurut keterangan dari beberapa warga dan juga polisi, saat itu si korban ini sedang melintas ingin pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Nuri, Perumnas Mandala.
Nah, sudah di jalan William Iskandar, dia ini bertemu dengan pelaku, dan pelaku ini langsung membacok tangan kiri si korban hingga nyaris putus gitu. Nah, memang menurut warga di sekitar kawasan tersebut memang dikenal dengan rawannya aksi kejahatan jalanan begitu. Nah, tadi juga kita sempat mendatangi rumah dari si korban, namun tadi di sana pihak keluarga itu masih menolak untuk diwawancarai oleh awak media. Keluarga menyebut bahwasanya si korban ini masih dalam tahap pemulihan begitu. Nah, kasus ini pun sudah dilaporkan ke Polsek Medan Tembung, di mana sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Nah, memang menurut keterangan polisi hanya kejadian pembacokan saja, di mana tidak ada barang-barang korban yang sempat diambil oleh para pelaku. Nah, saat ini sepeda motor korban itu sudah dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan barang bukti. Nah, pihak polisian juga, langkah pihak polisian ke depannya itu pihak masih mencari beberapa orang saksi, karena memang kendalanya itu kendalanya itu karena kejadiannya itu di sekitar pukul 4 pagi gitu, tidak ada aktivitas masyarakat di sekitar begitu, sehingga polisi pun kesulitan untuk mencari saksi mata. Nah, saat ini polisi pun masih di lapangan begitu mencari rekaman CCTV untuk agar bisa mengetahui begitu para pelaku ini yang melakukan pembacokan terhadap si korban gitu ya. Sorry Bang, boleh dijelasin mengenai ini kan pelaku berarti belum dapat ya? Ya, untuk pelaku sampai saat ini masih di DPO berarti mereka. Nah, korban dengan keadaan tangannya seperti itu dan bukti yang diamankan oleh kepolisian adalah motor korban gitu ya. Bagaimana pada saat itu korban di jam 4 pagi menghadapi para begal itu Bang, sampai akhirnya polisi datang gitu? Apakah ada warga yang melihat atau warga yang menyaksikan kejadian korban yang sudah tergeletak gitu Bang, dengan kondisi yang sedemikian rupa? Nah, menurut keterangan dari warga yang sempat kita tanya juga di sana, memang pada saat kejadian itu tidak ada yang melihat secara persis aksi kejadian pembacokan itu. Namun warga mengetahui setelah kejadian begitu, ada beberapa ojol juga yang berlalu lalang di sana melihat kondisi korban, dan akhirnya si korban ini dibawa ke rumah sakit gitu. Oke, kira-kira pelaku ada berapa Bang dari kesaksian korban? Nah, untuk si korban sendiri, polisi juga kesulitan ya, karena si korban ini menurut keterangan polisi itu ketika dimintai keterangannya itu berubah-berubah begitu keterangan yang diberikan. Mungkin karena trauma juga, makanya belum diketahui berapa jumlah pasti si pelaku dan bagaimana kronologis sebenarnya dalam kasus tersebut, karena memang sampai sejauh ini cuman korban yang mengetahui kronologis lengkapnya. Oke, Kak Tri ada yang bertanya? Udah serem kali sih. Serem kali ya, takut ya. Nah, gimana keadaan korban sekarang Bang? Ya, keadaan korban dari video yang kita dapat dari pihak keluarganya itu memang tangannya itu sepertinya sudah diamputasi ya di sebelah kiri, karena memang cukup parah begitu yang pembacokan yang mengenai si korban ini. Tadi juga kita datang ke sana, kata keluarganya si korban ini masih sedang tidur begitu dan sedang beristirahat dan tidak bisa ditemui. Aduh, turut disayangkan ya. Nah, apakah korban ini sering Bang melewat di Jalan William Iskandar itu pada jam-jam rawan ya, jam-jam 4 pagi? Nah, menurut keterangan dari pihak polisian dan juga warga, karena kan si korban ini bekerja di kawasan Jalan William Iskandar, otomatis ketika dia pulang itu memang harus melewati Jalan William Iskandar untuk menuju Jalan Mandala. Oke lah. Dari pihak kepolisian ada nggak Bang imbauan-imbauan gitu? Karena kan di situ memang tempat rawan ya kan Bang. Pastinya ini bukan yang pertama kalinya tuh terjadi tuh kayak gitu. Ya, himbauan pihak kepolisian ya agar lebih berhati-hati lah pada masyarakat, karena mengingat banyaknya sejumlah titik lokasi di Kota Medan yang memang
rawan aksi kejahatan. Nah, sejauh ini memang polisi juga sudah berupaya melakukan patroli setiap malamnya dengan menerjunkan tim intervensi cepat begitu. Namun sepertinya itu tidak maksimal juga karena mungkin kurangnya personil atau luasnya kota Medan belum kita ketahui juga penyebabnya apa begitu. Oke, tadi Abang juga bilang kalau kepolisian itu mengklaim daerah William Iskandar ini adalah daerah rawan ya Bang. Nah, bagaimana nih upaya dari pihak kepolisian selain patroli? Mungkin apakah ada nambah unit CCTV di jalan tempat kejadian kemarin atau gimana? Sebetulnya bukan saya mungkin tapi pertanyaan dari Tria ya, di mana memang lokasi tersebut memang cukup gelap, namun nanti kita bakal tanya juga dengan Kapolres apa langkah yang akan dilakukan oleh pihaknya mengingat lokasi tersebut itu rawan aksi kejahatan. Oke, tadi kan Abang ada bilang kalau CCTV lagi diperiksa ya Bang ya di sekitar jalan. Nah, itu di titik mana Bang? Apakah langsung nampak tuh titik korban dibegal? Nah, kalau itu mungkin internal pihak polisian ya, di mana CCTV mungkin dari lokasi korban ini beranjak dari tempat kerjanya hingga ke lokasi kejadian. Nah, di sepanjang jalan itulah mungkin dilakukan pengecekan CCTV oleh pihak polisi. Masih diselidiki. Baik Bang Alfiansyah, ditunggu Tunggu update-annya ya mengenai apakah sudah terdapat pelaku yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Oke, terima kasih banyak Bang Alfiansyah. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Sore Ica dan Tria. Mental kali. Oke, aduh, turut prihatin ya Tribuners ya terhadap korban ini. Semoga Bapak diamputasi tahu tangannya padahal dia mau pulang kerja gitu. Semoga si Bapak segera pulih ya, segera biar bisa kasih klarifikasi lah apa. Memberikan keterangan ya mungkin ya kepada pihak kepolisian karena tadi dibilang Bang Alfiansyah tuh Tribuners si Bapak ini masih berubah-ubah nih, mungkin karena dianya yang masih shock juga ya, apalagi dia harus kehilangan salah satu organ tubuhnya gitu loh, kayak aduh pasti itu pukulan berat nih bagi Bapak. Semoga keluarga juga tabah. Dan buat Tribuners kalian, untuk di jam-jam rawan ya, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 itu rawan parah Tribuners. Dan di Medan ini walaupun kita sudah punya tim tawon, tim apalah, masih aja ada gitu di beberapa titik. Jadi kitanya yang harus waspada gitu. Kalau bisa dihindari, kita keluar jam segitu lebih baik dihindari. Kalau memang kepepet kali nih, memang harus keluar gitu ya, mungkin cari alternatif lain, pakai mobil, minta temenin orang gitu, jangan sendirian. Atau enggak sih nginap aja sih di jangan, pokoknya jangan keluar ya. Jangan keluar. Mungkin kalau misalnya posisinya beberapa orang, mungkin dia kerja kayak Bapak ini kan kerja tuh, memang jam harus jam segitu, jadi kita kayak nggak bisa lagi memberikan ini gitu ya solusi. Jadi ya solusi yang paling aman mungkin ya itu tadi, pakai mobil atau sama orang lain gitu, 2 motor gitu. Karena kalau begal itu biasanya kalau dia yang ramean gitu mereka nggak berani. Waduh, sampai tangannya diamputasi loh Tribuners. Aduh, sedihnya masih bisa terasa. bayangkan sih kayak mana celulitnya itu. Celurit ya. Bisa itu apa sekali aduh, nggak tega lagi tadi nanyanya. Oke Tribuners, ya itu dia ya 2 berita kita hari ini. Tentunya masih banyak berita menarik lain yang bisa kalian baca. Itu bisa ke portalnya Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com. Bisa juga melalui media sosialnya Tribun Medan, ada di bawah ini. Atau kalian bisa download aplikasi Tribun X, ada di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa saksikan jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin dan Jumat sampai Jumat. Iya, Senin dan Jumat pula ya. Senin sampai Jumat. Di jam 5 sore. Kalau begitu aku Risha, aku Tria, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum.